Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, harta ini jadi kebutuhan kita di dunia. Banyak harta, banyak orang yang mengaku kita saudara, bahkan besar tanggung jawabnya. Sedikit harta, banyak yang menjauhi kita, bahkan bisa tergadainya iman kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta merupakan pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang insan harus mampu memanfaatkan harta bendanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena nanti di mahkamah Allah kita akan ditanya kemana umur, harta yang banyak, ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilaihil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirril hayyatil wujud, wassababil a'dha min likulli mawjud. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المحمود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله طب القلوب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kita alhamdulillah yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Allah lah yang memberikan kita nikmat yang tak putus-putusnya kepada kita, baik itu nikmat sehat, umur yang panjang, nikmat iman, ihsan dan Islam. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam yang kelam menuju alam yang tentram. Syafaatnya lah yang kita harapkan fi yaumil penghisaban. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita kali ini adalah hakikat harta dan 3 tingkatan manusia terhadap hartanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tak bisa dan tidak mampu untuk bertahan tanpa yang namanya harta. Harta inilah yang dapat membolak-balikkan hati kita. Harta ini jugalah yang bisa membolak-balikkan iman kita. Inilah harta hanya cobaan bagi kita. Banyak orang gara-gara harta menggadaikan imannya. Banyak orang gara-gara harta menghalalkan yang haram. Banyak orang yang gara-gara harta ini tak peduli dengan hukum agama dan tak peduli dengan sesama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala
Quran surah At-Taghabun ayat 15 yang dibacakan oleh khatib di mukaddimah tadi, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Hadirin sidang umat yang berbahagia, harta, anak, semua itu adalah cobaan bagi kita. Apabila kita mampu melaksanakan, apabila kita mampu menjaga harta kita, apabila kita mampu memberikan harta kita untuk jalan Allah, maka pahala yang besar bagi kita. Namun apabila kita tak mampu menjaga harta kita dengan baik, mempergunakannya dengan baik, maka cobaan bagi kita di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, harta ini juga bisa membuat kita lupa dengan tujuan kita diciptakan di bumi Allah ini. Lupa bahwasannya harta itu hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa bahwasannya di hari kiamat kelak kita akan ditanya kemana umur, harta yang banyak, ilmu yang bermanfaat kita gunakan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lupa dengan tujuan kita diciptakan di bumi Allah ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang beribadah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah salat, puasa, zakat, naik haji, ada lagi ibadah yang kadang-kadang kita surut dan yang terkadang kita naik. Itulah ibadah sedekah. Sedekah ini yang juga utama, akan menolong kita, membantu kita, takkan putus pahalanya sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka manfaatkanlah harta kita dengan baik dan benar. Jangan kita kikir, jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila mati anak Adam, maka putuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh mendoakannya. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Wal ilmu yuntafa'un bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka teman kita nanti dikubur adalah harta yang kita punya. Apabila kita mampu melaksanakannya, mampu mempergunakannya dengan baik, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu sisi, harta ini jadi kebutuhan kita di dunia ini. Banyak harta, banyak orang yang mengaku kita saudara, bahkan besar tanggung jawabnya. Sedikit harta, banyak yang menjauhi kita, bahkan bisa tergadainya iman kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, harta merupakan pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang insan harus mampu memanfaatkan harta bendanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena nanti di mahkamah Allah kita akan ditanya kemana umur, harta yang banyak, ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi khairi haqqin, falahumun nar yaumal qiyamah." Artinya ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di hadis lain riwayat At-Tirmidzi, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanyai 4 hal tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehubungan dengan harta ini manusia terbagi 3 tingkatan atas hartanya tersebut. Yang manakah di antara 3 ini? Wallahu a'lam, kita lah yang tahu. Yang pertama, orang yang diberi harta yang banyak oleh Allah tetapi ia tidak mengambil manfaat harta itu kepada dirinya, bahkan orang lain. Inilah yang namanya kikir, pelit,
tak mau menyumbangkan sesuatu darinya. Hanya mengumpulkan harta dan menjaga supaya jangan keluar dari tangannya. Orang yang seperti ini dimasukkan Allah ke neraka bersama dengan harta-hartanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditiup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Itulah tingkat pertama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian tingkatan kedua, orang terhadap hartanya. Orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, dibelanjakannya hanya untuk kesenangannya, kemegahan hawa nafsunya. Harta dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Orang yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjerumus ke neraka bersama hartanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Imran ayat 18, yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat di lehernya, dan kepunyaan Allah segala warisan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah yang tingkatan kedua manusia terhadap harta. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang diberikan Allah harta yang banyak, lalu dia sanggup mengorbankan hartanya untuk dirinya, menolong orang susah, membantu kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, kemaslahatan masjid, musola, dengan zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Di akhirat mereka mendapatkan ganjaran karena kedermawanannya. Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir dengan benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji Allah melipat gandakannya bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin sidang umat yang berbahagia, itulah tingkatan manusia yang ketiga. Di antara tiga ini, kitalah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu, marilah sama-sama kita jaga harta-harta kita dengan baik dan benar. Itulah tadi tiga tingkatan manusia terhadap hartanya dan juga hakikat harta. Ingat, semua yang kita punya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kita kali ini. Semoga untuk itu mari kita gunakan yang kita punya itu untuk kebaikan-kebaikan. Baik itu untuk diri kita, untuk orang lain. Semoga kita menjadi insan yang dermawan. Semakin banyak yang orang dermawan, semakin banyak orang bisa berbagi dengan sesama. Dan sedekahlah kita. Dan semakin lapang kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah nanti di mahkamahnya. Karena harta tidak kekal. Karena yang kekal hanyalah amal jariah kita, sedekah kita. Harta tinggal di dunia, sedekah jariah kita jadi teman kita sampai kita meninggal dunia. Semoga harta-harta kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.